Halo, halo, halo. Jumpa lagi dengan saya, Baik. Bincang kita kali ini adalah tentang teman, ya. Nah, apa maksud saya di sini? Supaya persahabatan atau teman itu, atau bukan teman atau teman satu kampung, supaya menghilangkan rasa atau kata-kata tidak siapa-siapa kok. Nah, ini perkataan dan perasaan tidak siapa-siapa kok. Tidak siapa-siapa kok. Bolehlah tidak siapa-siapa kok. Nah, ini prinsip yang begini harus dihilangkan. Contohnya, di depan rumah ya ada jalan ya, kita bisa naik mobil atau naik motor ya lewat ya, tetapi tidak ada tempat untuk memutar. Nah, tidak ada tempat untuk memutar. Nah, jadi kita harus terus lewat ya, tidak boleh memutar karena memang tidak ada tempat untuk memutar. Nah, seseorang ini merasa dirinya sudah benar, ya, kadang itu di kampung itu ya, merasa dirinya sudah benar karena memang ada pertalian saudara, ya, tidak begitu dekat, tidak begitu jauh. Nah, jadi dia seenaknya aja memutar di depan rumah, bukan di depan, dibuka itu gerbang seseorang, ya, memutar dia di situ. Nah, mengapa dia berani melakukan begitu? Karena ada prinsip tidak siapa-siapa kok. Nah, sebetulnya hati nurani seseorang itu, hati nurani orang yang punya rumah itu tidak rela Anda memutar di situ. Nah, ini kita harus merasakan sendiri, ya, merasakan apa yang dirasakan orang. Karena tidak selamanya orang itu senang Anda di situ memutar mobil Anda. Jadi hilangkan kata tidak siapa-siapa kok. Nah, itu cuman perasaan Anda yang sebetulnya perasaan yang punya rumah tidak rela Anda memutar di situ. Nah, ini sering. Kadang langsung diambil diambil dari tas. Nah, memang karena ada pertalian keluarga atau teman sekolah atau gimana ya, itu harus kita hilangkan. Dulu itu memang benar bisa dilakukan di kampung, tetapi sebetulnya hati nurani seseorang itu tidak rela Anda melakukan itu terhadap dirinya sendiri. Nah, ini karena sebetulnya di dalam hatinya sudah marah, tetapi tidak dikeluarkannya karena ya teman, kenalan. Nah, ini tidak sehat untuk seseorang. Tidak rela, rasa tidak rela ini di dalam hati akan menjadikan sebuah persahabatan akan kurang enak. Jadi jangan semena-mena mengambil sesuatu dari tas orang secara paksa. Minta uangmu begini, minta 100 yang merah, si merah. Nah, itu jangan dilakukan. Kalau orangnya mau memberikan, tidak kamu minta pun akan dikasih. Nah, seperti kata pepatah mengatakan, segalanya indah pada waktunya. Nah, mintalah seseorang itu kalau dia sendiri. Jangan di depan umum.
Karena orang yang melihat juga akan merasa, ya enak dia ya, bisa digituin sama orang itu. Walaupun seseorang yang dilakukannya itu tidak rela, dalam hatinya tidak rela. Cuma dia masih ada tenggang rasa tidak mempermalukan Anda di umum. Ya, itu satu, khususnya juga di orang Batak itu ya. Selalu mak bukan siapa-siapa kok. Padahal itu sudah menyakitkan ya, sudah menyakitkan seseorang. Siapa tahu ya, siapa tahu di dalam tasnya itu hanya itu aja uangnya, padahal perjalanannya masih jauh. Ya. Jadi itu saya ingin menerapkan itu kepada teman-teman, kepada orang-orang yang selalu menyatakan prinsip yang tidak siapa-siapa kok. Nih, jangan lakukan itu. Sebab ada rasa sakit di dalam hati, tidak rela melihat Anda melakukan itu. Hilangkan itu, tidak boleh. Nah, yang kedua, hilangkan basa-basi, kata basa-basi. Ya, itu akan membingungkan orang. Datang ke rumah ya, begini-begini. Hitungan datang, nggak ada orangnya, nggak rela, kelihatan dari wajahnya nggak rela kalau kita datang. Tapi memang tidak semua begitu, tidak semua begitu. Ada juga yang benar-benar pengen seseorang itu datang ke rumahnya. Nah, tetapi basa-basi itu adalah sama dengan kalau orang Batak sipalisem namanya. Biar perhatian, biar dibilang kamu itu perhatian kepada seseorang itu, padahal itu sebetulnya bukan dari hati bersihmu untuk mengajak dia datang ke rumahmu. Karena mereka datang, kamu tidak ada, atau kelihatan dari wajahmu kalau kamu itu tidak 100% ingin menerima mereka. Hanya sebuah basa-basi supaya jangan dikatakan kamu tidak sopan. Lebih baik tidak sopan kalau hanya menyakiti hati orang lain. Lebih baik tidak bilang, jangan bilang apa-apa, biasa saja. Kamu ngundang-undang, datang ya, kenapa tidak datang kalian? Ini begini-begini. Padahal kalau datang, ya gak ada perhatiannya. Jadi jujur aja, tidak usah berbasa-basi, tidak usah mengajak kalau memang itu bukan dari hatimu. Biarkan saja, mereka juga tidak ngebet dengan ke rumahmu. Jadi biasakan jujur, perkataan basa-basi itu hilangkan, itu akan membingungkan orang. Basa-basi lah namanya, udah basah basi lagi, sudah basi basah lagi, basah basi. Nah itu hanya sebuah, tetap supaya itu dihapuskan, sangat membingungkan, sangat membingungkan. Nah itulah tadi, hilangkan basa-basi dan hilangkan prinsip tidak siapa-siapa kok. Bajunya dipakein, bajunya dipakein tanpa permisi, sepatunya dipakein tanpa permisi. Sakit hatinya seseorang itu tidak rela bahwa kamu melakukan begitu ke barang-barangnya, kepunyaannya. Jadi jangan lakukan itu. Mungkin karena kami sudah terbiasa di Eropa ini tidak ada istilah begitu, tidak siapa-siapa kok. Tapi memang itu benar. Hati kita merasa nyaman kalau kita tidak pakai prinsip tidak siapa-siapa kok. Kalau bukan punyamu, jangan miliki. Jangan mencoba untuk memakai. Ya, kalau itu bukan kepunyaanmu, jangan mencoba untuk memakai seolah-olah kamu pemiliknya. Salah. Ada juga di kampung itu dipinjam karena cantik, dipinjam. Cantik dipinjam, tidak dipulangkan. Hilangkan itu prinsip-prinsip yang begitu.
karena merasa cantik ya. Kalau kamu merasa itu cantik, beli buat kamu sendiri. Kalau kamu tidak punya uang, jangan memiliki. Tetaplah permisi kalau kamu ingin memakai pakaian kepunyaan orang lain. Ya. Begitulah bincang kita. Sampai jumpa kembali. Bye-bye. Ciao.